Ini walaupun saya nggak bisa lihat Anda semua, tapi uh, saya harap Andanya nggak pergi kemana-mana ya. Maksudnya tetap dengerin ya, walaupun videonya nggak diaktifkan. Oke, Pak. Iya, karena lucu juga kalau ngomong sendirian. Ya, tapi nanti kalau ada pertanyaan, kalau mau bertanya atau apa, langsung aja di kolom chat. Ya, kita membahas mengenai sistem operasi atau operating system. Jadi di organisasi dan arsitektur komputer ada salah satu peran lagi ya yang menjembatani antara user, pengguna dengan perangkat ataupun semua hardware yang terdapat pada komputer, yaitu sistem operasi. Dialah yang membuat kita bisa menggunakan komputer. Ya. Uh, Bentar. Ya, ini kalau kita lihat dari sejarah sistem operasi ya, sebenarnya hampir sama juga dengan sejarah yang terdapat pada komputer ya. Walaupun memang ketika komputer itu pertama kali diciptakan, bukan berarti sistem operasi kemudian langsung ada gitu ya. Tidak. Tapi kemudian sistem operasi itu nanti muncul berikutnya gitu ya. Uh, Ketika di generasi yang kedua atau seterusnya ya. Kadang-kala kan kalau di bagian komputer kemarin kita jelas bahwa setiap komputer itu ada generasinya 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Sama nanti di sistem operasi juga begitu ya. Kalau dulu komputer utama itu kan disebut sebagai dengan mainframe ya di generasi di awal ya. Ini ada beberapa perbedaannya. Kalau dulu memori itu berapa kilobyte, kalau sekarang sudah berapa gigabyte. Disk juga sama gitu ya. Eh, Lalu kalau dulu sistem operasi yang digunakan itu masih hanya sebatas kepada terminal teks saja atau dengan menggunakan perantara interface kartu card ya, atau dikenal dengan nama uh, kartu plong gitu ya. Lalu kemudian uh, sistem operasinya yang tadi saya bilang bahwa uh, dari setiap generasi pertama sampai dengan generasi yang keempat pasti berbeda-beda. Cuman memang sistem operasi itu kemudian lebih dikenal di generasi kedua dan seterusnya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari definisi sistem operasi nih sebagai sebuah program yang mengatur perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, serta bertindak sebagai penghubung antara para pengguna dengan perangkat keras. Ngapain sih sekarang kita membahas mengenai sistem operasi? Padahal kan sebenarnya kita membahas mengenai organisasi dan arsitektur. Seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa kita harus juga mengenal antara yang memperantarai antara si hardware dan pengguna. Maka berada yang di tengah-tengahnya itulah adanya sistem operasi. Kita tidak akan membahas banyak terlalu dalam sistem operasi karena nanti kita akan bahas secara lebih dalam itu di semester 2. Di semester 2 itu ada mata kuliah khusus untuk sistem operasi. Nah, itu nanti juga saya yang ngajarnya. Nah, disitulah kita akan bahas lebih dalam mengenai operating system atau sistem operasi. Nah, yang sekarang kita kenal secara general atau umum saja. Kalau sistem operasi itu dilihat dari sudut pandang pengguna, maka dia merupakan alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Bayangkan kalau kita tidak uh, memiliki interface yang dimiliki oleh sistem operasi, tentu akan sulit untuk mengoperasikan komputer. Ya. Tapi kalau dari sudut pandang multi user, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer. Multi user itu artinya penggunanya lebih dari satu, gitu ya. Jadi makanya sejak adanya uh, uh, ditemukannya jaringan komputer, nah komputer itu kemudian berkembang gitu ya. Dia tidak lagi standalone tapi dapat digunakan secara bersama-sama. Nah, ini perkembangan sistem operasi seperti yang pada komputer gitu ya.
di mana juga memiliki generasinya, ada generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau generasi yang pertama, ya, itu semua pada komputasi mekanik, gitu ya. Instruksi yang diberikan kepada komputer itu harus dilakukan secara langsung, artinya berinteraksi langsung dengan si hardware-nya. Nah, makanya saya bilang bahwa sistem operasi itu sebenarnya lebih dikenal di generasi yang kedua, ya. Karena kalau generasi kedua itu sudah mulai adanya batch processing system. Nah, ini sudah mulai nih, walaupun basisnya adalah terminal teks. Terminal teks itu apa? Jadi perintah yang segera dimasukkan itu semuanya berbasis ketikan komputer, gitu ya. Bukan lagi melalui graphical. Kalau yang kita gunakan sekarang itu kan berbasiskan graphical, ya. Ada mouse, ada kursornya, lalu kita klik, ya, lalu tampil pesannya atau segala macamnya, itu kan berbasiskan graphical. Tapi kalau dulu yang pada generasi kedua itu hanya basisnya adalah command line interface saja, ya. Generasi 3 juga gitu, sudah mulai berkembang, ya. Lalu sekarang generasi keempat hingga sekarang, ya. Di generasi keempat inilah yang kemudian mulai ditemukannya graphical user interface, ya. Kalau Anda itu pernah nonton sejarahnya Apple atau Mac, gitu ya, bahwa sebenarnya mempelopori operating system itu seperti sekarang ini itu adalah uh, Apple, ya, perusahaan Apple, ya, di mana waktu itu dia menerapkan operating system dengan graphical user interface pada komputer yang dia buat. Walaupun sebenarnya graphical user interface di sistem operasi tersebut sebenarnya bukan buatan dari murni dari si Apple, ya, tapi dari sebuah perusahaan yang namanya Xerox, dibeli kemudian dimasukkan ke dalam komputernya Apple, ya. Lalu kemudian diikuti dengan Microsoft di Windows-nya, gitu ya, dan segala macamnya. Nah, kalau generasi yang selanjutnya lagi itu generasi yang sekarang, gitu ya, bahwa sistem operasi itu tidak lagi hanya pada personal komputer, tapi sekarang juga sudah diletakkan pada smartphone, ya. Bahkan penggunaan sistem operasi itu lebih banyak atau populer pada penggunaan smartphone, ya. Perkembangannya juga sangat cepat dibandingkan perkembangan pada operating system pada personal komputer, ya. Yang kita kenali kalau di smartphone itu kan di mobile gitu ada operating system iOS, gitu ya. Lalu ada Android, ya. Lalu kemudian muncul juga dulu pernah ada Ubuntu versi mobile, gitu ya. Ubuntu juga masuk atau main pada smartphone. Nah, ini kalau kita lihat dari bagian-bagian sistem operasi, nah ini ada yang terdiri dari mekanisme boot, lalu ada dikenal sebagai kernel, ya. Lalu ada yang namanya command interpreter atau shell, lalu ada library, lalu ada driver, gitu ya. Kita akan lihat satu persatu. Kalau mekanisme boot ini dikenal dengan istilah bahwa ini merupakan proses untuk meletakkan kernel ke dalam memori komputer. Proses ini terjadi ketika pertama kali kita mengaktifkan komputer. Kernel ini apa? Kernel ini adalah kalau kita tahu bahwa prosesor itu inti dari komputer, maka kernel ini adalah inti dari sistem operasi, ya. Kernel merupakan bagian inti dari sistem operasi. Fungsi utama kernel adalah melayani bermacam-macam program aplikasi agar dapat mengakses perangkat keras pada komputer. Jadi mekanisme boot itu adalah untuk meletakkan kernel ke prosesor, gitu ya, supaya kernel itu dapat aktif lalu dapat melayani berbagai macam-macam program atau proses, gitu ya, sehingga dia bisa memberikan output kepada si pengguna, memproses input, ya, lalu kemudian menampilkan atau output kepada pengguna. Nanti kalau mau lebih dalam lagi di sistem atau di mata kuliah sistem operasi kita akan bahas mengenai jenis-jenis kernelnya. Ada monolitik, ada mikrokernel, ada hibrida, ada exokernel, ya. Cuma kita nggak akan bahas dalam lah, kita akan generalnya saja dulu, ya.
Lalu tadi bagian selanjutnya ada command interpreter atau shell. Nah ini fungsinya adalah untuk membaca input yang berupa perintah dan menyediakan beberapa fungsi standar ya, yang dapat dipanggil aplikasi atau program melalui piranti pangkat lunak. Ibaratnya shortcutnya lah ya. Jadi kalau kita kayak misalnya kita buka command prompt ya CMD, lalu kita ketikkan ipconfig. Nah itu adalah command interpreternya ya. Sehingga nanti dia akan memanggil baris perintah gitu ya, atau inputan atau program atau aplikasi yang sesuai dengan fungsinya. Misalnya kayak ipconfig tadi berarti untuk menampilkan IP address. Ya, kalau tadi command prompt itu pada Windows XP, maka kalau pada konsol Linux itu lebih dikenal sebagai terminal, gitu ya. Nah, ini ada kegunaan sistem operasi. Nah, nanti ada beberapa kegunaannya. Yang pertama itu sebagai koordinator, gitu ya. Berfungsi untuk mengatur semua aktivitas yang kompleks dari perangkat lunak yang sedang dijalankan agar dapat berjalan sesuai dengan urutan yang benar. Lalu ada yang berfungsi sebagai penghubung. Nah, ini menghubungkan program aplikasi agar dapat berinteraksi dengan perangkat keras. Lalu ada yang berfungsi sebagai interpretasi penerjemah, gitu ya, menerjemahkan instruksi dari user dan sistem. Lalu ada yang sebagai server. Nah, ini memberikan layanan, gitu ya. Ini tergantung dari service atau aplikasi apa yang diinstal di komputer tersebut. Lalu yang terakhir sebagai pelindung. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan data-data, file-file gitu ya. Dan juga seperti program dan aplikasi. Nah, lalu banyak lagi komponen pada sistem operasi ini ya. Nanti kita akan lihat ada manajemen proses, memori utama, sistem berkas, lalu ada penyimpanan sekunder, proteksi keamanan, dan banyak hal lagi yang lainnya. Cuma kita nggak akan bahas semua. Ini virtual machine sudah pernah saya singgung sebelumnya ya. Di mana virtual machine adalah sebuah mesin yang mempunyai dasar logika yang menggunakan pendekatan lapisan-lapisan dari sistem komputer. Nah, ini seperti yang kemarin bahwa untuk menggunakan virtual machine kita dapat menggunakan aplikasi VirtualBox gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan lihat juga jadi jenis-jenis sistem operasi. Nah, ini ada DOS, udah nggak ada lagi sekarang ya. Lalu ada Unix, ada Microsoft Windows, ada Apple macOS, kemudian ada Linux. Yang kita akan coba bahas adalah nanti mengenai Linux dan juga Windows. Ya. Nah, ini dikatakan bahwa Microsoft Windows merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan, benar ya. Kemudian tentu habis itu diikuti dengan macOS-nya karena perangkat Apple yang banyak dibeli ya. Lalu tentu saja ada Linux yang dikembangkan secara open source. Kok bisa Linux kalah dengan Apple? Ya karena ternyata pengguna Linux itu hanya user yang spesifik ya. Rata-rata mereka yang hanya benar-benar tertarik dengan Linux lah yang kemudian menggunakan Linux sebagai operating system sehari-harinya. Nah, bisa dikatakan dia banyak digunakan kalau hanya sekedar diinstal lalu kemudian tidak dipakai. Ya. Beda kalau kita kan menggunakan Windows itu ketika dia diinstal di komputer kita, kita kan akan menggunakannya sehari-hari. Ya. Nah, ini kita akan lihat dari sistem operasi Windows. Nah, ini tahulah ya, dia dikembangkan oleh Microsoft. Ya. Dimana sebenarnya kalau sistem operasi Windows ini itu langsung diperakasai oleh si Bill Gates-nya sendiri. Ya. Bill Gates dan sahabatnya yaitu Steve Wozniak. Nah, ini dulunya Windows itu diawali dengan MS-DOS. MS itu adalah dari Microsoft-nya, DOS itu adalah disk operating system-nya. Nah, ini banyak ya varian dari sistem operasi Windows, mulai dari Windows versi 1.0 sampai dengan Windows 10 ya yang sekarang. Dimana hampir dari setiap versi Windows ini itu terlibat langsung Bill Gates-nya ataupun Steve Wozniak-nya. Tapi tidak untuk pada Windows Vista. Nah, ini sempat Bill Gates-nya tidak ikut campur pada pengembangan Windows Vista. Lalu yang seperti yang kita ketahui bahwa Windows Vista itu dianggap sebagai kegagalan. Lalu kemudian muncullah Windows 7 ya.
Lalu yang populer sekarang tentu saja Windows 10 ya. Lalu tentu kalau bicara mengenai sistem operasi Windows gitu ya, lawannya adalah Linux. Nah, ini Linux adalah versi gratisnya ya. Tapi tetap dia adalah tipenya adalah Unix. Sebenarnya Unix ini juga merupakan basis dari setiap sistem operasi ya. Mac OS itu juga basisnya adalah tipenya adalah Unix ya. Nah, ini tipe Unix sendiri yang dikembangkan oleh Linus Torvald itu dikenal dengan nama Linux ya. Dia license-nya adalah General Public License, sehingga source code-nya itu dapat dikembangkan oleh siapa saja ya. Makanya banyak sekali variasi operating sistemnya Linux. Ini kalau lihat dari sejarahnya bahwa Linux itu dipublikasikan di tahun 1991. Jadi hingga 91 hingga sekarang. Lalu kalau logonya Windows tadi adalah jendela gitu ya, maka kalau Linux itu logonya adalah binatang ya, yaitu penguin. Nah, ini ada filosofinya ya. Kemudian kalau varian Windows tadi ada Windows versi 1, 2, dan 3 dan sebagainya. Kalau di Linux itu disebut sebagai distro atau distribusi ya. Distronya banyak sekali ya. Mulai dari distro Ubuntu, OpenSUSE sampai dengan Gentoo Linux dan segala macamnya ya. Yang paling banyak digunakan itu adalah Ubuntu. Nah, spesifik pengguna yang menggunakan Linux itu rata-rata tergantung. Kalau dia ingin menggunakan sehari-hari kegiatan biasa, dia menggunakan Ubuntu. Tapi kalau dia kemudian kegiatannya adalah berbasiskan server, banyak berhubungan dengan server segala macamnya, rata-rata dia menggunakan Debian atau Fedora seperti itu. Ya. Lalu juga ada yang lain. Bahkan kalau ia fokusnya adalah di keamanan cyber, biasanya dia akan menggunakan Kali Linux kayak gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara mengenai keamanan cyber, setiap operating sistemnya Linux itu apapun bisa digunakan, ya. Nggak ada masalah. Ini kita akan lihat dari yang Ubuntu. Ini yang merupakan variasi atau distro Linux yang paling banyak digunakan. Dia adalah berbasiskan Debian. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi di distro Linux itu juga ada Debian, ada Ubuntu. Nah, sebenarnya Ubuntu ini dikembangkan dari basisnya adalah Debian ya. Nama Ubuntu berasal dari filosofi dari Afrika Selatan yang artinya kemanusiaan kepada sesama. Makanya lambangnya adalah orang. Kalau kita lihat ada tangannya saling bergandengan seperti itu ya. Jadi operating system yang digunakan untuk kebaikan sesama lah ya. Itu tadi mengenai jenis-jenis operating system yang terdapat saat ini ya. Ada Linux, ada Windows gitu ya. Lalu sekarang kita coba lihat lebih spesifik mengenai proses yang terdapat pada sistem operasi. Tadi saya bilang bahwa bagian sistem operasi itu banyak. Ada manajemen proses, ada manajemen uh, ada manajemen input, output, manajemen file, dan segala macamnya. Cuman memang kita nggak akan bahas itu semua secara lebih detail ya. Kita akan fokus kepada kalau yang sekarang ini kita akan general saja. Yang pertama yaitu prosesnya. Secara umum manajemen proses yang terdapat pada operating system ya, ini yang kita kenal, yang saya bahas adalah yang di Linux ya. Ini hampir sama aja dengan distro yang lainnya. Nah, ini kalau tipe-tipe proses yang terdapat pada operating system itu ada interaktif, ada batch, ada diamond gitu ya, nah segala macamnya. Sebenarnya ini juga hampir berkaitan sama ketika kita membahas mengenai interaksi pada perangkat komputer gitu ya. Ketika dia mengeksekusi sesuatu, nah dia juga memiliki rangkaian atau proses.
Dalam Linux, sifat-sifat proses dibagi menjadi 3 bagian. Ada identitas prosesnya, ada lingkungan prosesnya, ada konteksnya. Ya. Nah, ini kalau identitas proses, dia dikenal dengan nama PID, ya, proses ID. Makanya ketika nanti kita ingin mengidentifikasi suatu proses yang berjalan pada suatu operating system, biasanya kita lihat dulu PID-nya berapa. Lalu dia dijalankan oleh aplikasi yang mana. Ya. Lalu ada namanya mandat atau kredensial. Nah, ini berkaitan dengan siapa sih level privilege mana yang kemudian menjalankan proses tersebut. Kalau di Linux itu ada root, ada user biasa. Nah, apakah service atau prosesnya itu berjalan pada level root atau enggak? Ya. Nah, kalau lingkungan prosesnya sendiri ini terkait dengan berkaitan dengan relasi antara si programnya itu sendiri lah, ya. Apakah dia membutuhkan dari aplikasi yang lain atau tidak. Konteks proses, yang dimaksud dengan konteks proses adalah keadaan dari suatu program yang berjalan pada setiap titik dalam satu waktu. Ya. Ini nanti akan berkaitan dengan penjadwalan, accounting, table file, konteks, sistem, sinyal, konteks virtual memory, dan segala macamnya. Lalu ada juga dikenal dengan nama status proses. Nah, ini ada dikenal dengan nama task running. Terus ada interruptible, ya, uninterruptible. Terus ada stop, ada zombie, gitu ya. Jadi kalau running itu berarti sedang dijalankan atau siap dieksekusi. Kalau interruptible berarti menunggu sebuah kondisi, interupsi atau sinyal atau hal yang lainnya. Ya. Kalau uninterrupt itu tadi nggak boleh, tidak dapat dibangunkan oleh suatu sinyal. Artinya dia nggak dapat diinterferensi lah. Ya. Kalau stop itu artinya ya prosesnya dihentikan. Linux menggunakan representasi internal yang sama untuk proses dan thread. Sederhananya, sebuah thread adalah sebuah proses baru yang membagi ruang alamat yang sama dengan parent-nya. Ya. Perbedaannya hanya terlihat pada sebuah thread yang diciptakan dengan sistem call clone. Ya. Thread ini sebenarnya suatu proses ketika ia memiliki proses-proses lagi yang lainnya. Ketika ia berada pada prosesor, dia akan dihandle oleh yang namanya thread. Ya. Thread inilah yang kemudian mengatur proses tersebut berada pada alamat memori yang mana. Dalam Linux atau Ubuntu tidak hanya terdapat keadaan hidup atau mati gitu ya, on atau off. Namun ada beberapa keadaan diantaranya yang lain. Nah, dia dikenal dengan nama istilah run level. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari jenis-jenis run level gitu ya, ada run levelnya 0, ada 1, ada 2, ada 6. Nah, ini semua diatur di bagian sistem di dalam folder etc di bagian filenya namanya initd. Ya. Kalau kita menjalankan run level 0 itu disebut sebagai halt. Ya. Dia digunakan untuk menghentikan sistem. Kalau kita menjalankan run level 1, maka ia akan mengakses ke shell from root. Ya. Dimana hanya pengguna root lah yang dapat login. Kalau kita menjalankan run level 2 pada sistem operasi Linux-nya, ini adalah run level yang sebenarnya default ketika dia pertama kali Ubuntu atau Linux itu dijalankan. Nah, kalau run level 6, ini sama ketika kita kalau di Windows itu fungsinya adalah restart. Kita menginginkan supaya sistem atau operating system itu untuk melakukan booting ulang. Nah, ini kita menjalankan run level yang ke-6. Untuk menjalankan run level itu kita menggunakan interpretasi command-nya adalah init. Init spasi run level berapa yang kita ingin jalankan. Ini tadi mekanisme boot sudah gitu ya. Kemudian run dan stop proses. Kalau pada Linux itu kita menjalankan sebuah aplikasi gitu ya dengan cara
kita mengetikkan di bagian terminalnya /etc/initd, lalu nama aplikasinya apa, lalu kita jalankan dengan menggunakan command interpreternya start. Kalau kita ingin menghentikannya, maka startnya diganti stop, ya, atau yang lain. Nanti saya akan coba contohkan sedikit. Ya. Pak, apakah nggak bisa langsung double klik seperti di Windows? Bisa aja, kalau sebenarnya operating system yang Linux yang Anda gunakan itu dia menggunakan graphical user interface. Tapi kalau tidak, ya, maka kita semuanya berbasisnya adalah command line seperti ini. Lalu di Linux itu juga ada yang namanya scheduling atau penjadwalan. Ya. Penjadwalan itu artinya apakah kita ingin suatu proses ini berjalan secara berulang-ulang atau terus-menerus, atau kita ingin mengatur proses ini jalan pada kondisi yang seperti apa, atau kita ingin proses ini itu dijalankan pada setiap jam berapa, ya, itu penjadwalan. Di Windows ada nggak? Ada. Kita bisa mengaturnya di bagian scheduler. Ya. Nah, ini misalnya kita ingin menjalankan bahwa uh, uh, proses itu harus dilakukan 7 jam lagi, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa. Ya. Kalau kita ingin melakukan proses itu terus-menerus, ya berulang-ulang, itu kita bisa menggunakan atau memasukkan ia ke dalam file cron, ya. Ini letaknya di bagian folder etc kemudian cron tab. Ya, inilah tadi namanya penjadwalan, ya. Uh, Lalu sebenarnya kalau di uh, kalau di Windows sebenarnya paling gampangnya untuk memperlihat proses itu memang nggak seperti di Linux, ya. Kalau di Windows sebenarnya kalau kita ingin melihat proses sesuatu, kita bisa mulai dari uh, melihat dari task manager. Kalau dari task manager itu kita bisa lihat misalnya more detail gitu, ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada detailsnya. Di sini ada name, ada PID. Ingat PID tadi adalah proses ID gitu, ya. Jadi hampir sama kalau di Windows sama Linux itu juga masing-masing mempunyai PID. Di sini ada name, nama prosesnya apa, statusnya tadi ada yang running, ada yang untriptable gitu juga sama gitu, ya. Nah, ini terus CPU, word memory alokasi atau hal yang lainnya. Lalu kalau di uh, Linux, gimana kita melihat hal tersebut? Itu ada di bagian praktikumnya, ya. Nanti boleh sambil lihat praktikumnya. Ini sambil saya lihat, saya contohkan saja. Ya. Cuman saya bisa nggak nih terkoneksi? Contohnya dengan salah satu terminal Linux. Ada server nggak ya saya? Nggak bisa ya. Atau saya coba lihat yang langsung ininya aja, praktikumnya coba. Tapi kita akan bahas lebih dalam mengenai operating system itu di mata kuliahnya khusus, ya, yaitu sistem operasi. Nanti di sana lebih detail lagi mengenai operating system. Kalau sekarang ini generalnya saja, ya.
bisa pula contohnya. Oke, ini sambil menunggu terbuka. Ini yang saya bilang tadi gitu ya. Ketika kita melihat proses yang berjalan pada di Windows gitu ya. Kalau di Linux, basisnya sebenarnya adalah tetap komen gitu ya. Nah, yang munculnya itu saya sharing lagi tab biar jelas. Nah, kalau untuk melihat proses yang berjalan pada Linux, itu kita nggak mudah seperti Windows yang tinggal buka Task Manager selesai gitu ya. Tapi kalau di Linux itu kita menggunakan beberapa command atau perintah. Nah, di terminalnya atau di command prompt-nya itu kita bisa menggunakan perintah. Yang pertama itu ada top. Top ini juga dapat digunakan untuk melihat semua proses yang sedang berjalan. Nanti di sana juga ada PID sekian gitu ya, usernya siapa, lalu kemudian penggunaan CPU, memorinya sekian, lalu komen apa saja yang tersedia. Lalu kita juga bisa menggunakan komen atau perintah PS. Nah, ini juga melihat proses yang aktif atau yang sedang berjalan. Ini juga sama, usernya siapa yang sedang berjalan gitu ya. Artinya proses tersebut levelnya berada di level usernya siapa, lalu PID atau proses ID-nya sekian atau berapa gitu ya. Lalu kemudian untuk ini juga bisa lah, banyak beberapa komen atau perintah yang kemudian bisa kita gabungkan gitu ya. Nah, ini kemudian untuk menghentikan prosesnya gitu ya, kita bisa menggunakan perintah kill. Jadi kill nama prosesnya apa yang kita ingin hentikan. Kayak gitu juga bisa. Ya. Kalau kalau di Windows untuk menghentikan proses itu kan tinggal klik kanan saja gitu ya. Lalu kemudian di end. Kita buka misalnya Task Manager nih. Lalu kita ingin menghentikan proses yang sekarang sedang berjalan karena menyebabkan karena dia sedang error misalnya, atau dia kemudian sedang ngehang. Nah, itu biasanya kita tinggal cari nama prosesnya apa, misalnya Chrome, tinggal klik kanan, kemudian di End Task. Ya, kalau di Task Manager ini juga kita bisa menaikkan prioritas suatu proses. Jadi apabila kita ingin menaikkan suatu proses agar dia levelnya itu prioritinya tinggi, nah itu juga bisa. Ya. Kalau berhubungan dengan keamanan cyber, ada juga yang berkaitan dengan yang namanya membuat dump. Nah, ini juga sama. Kita bisa membuat suatu kondisi memori dump namanya ya terhadap suatu proses yang sedang berjalan. Itu nanti mungkin akan kita bahas di mata kuliah yang lain ya. Tapi itu berkaitan dengan sistem operasi. Ya, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai operating system atau sistem operasi ya. Jadi kalau dapat saya simpulkan bahwa sistem operasi itu adalah berada di level tengah-tengah ya, middle, yang menjembatani antara pengguna dengan perangkat keras ya, hardware atau komputer, sehingga pengguna dapat dengan nyaman menggunakan komputer ya. Apabila tidak adanya operating system, maka tentu pengguna akan menjadi kesulitan dalam mengakses komputer. Tidak bisa dengan mudah lah untuk mengakses komputer. Ya. Lalu tadi jenis-jenis sistem operasi atau operating system itu banyak ya. Ada 3 yang pemain besarnya gitu ya, ada Windows, ada Linux, lalu ada macOS. Untuk varian Windows itu sendiri yang terakhir sekarang adalah Windows 10. Lalu kemudian kalau untuk yang Linux itu varian sistem operasinya dibedakan dengan nama distro atau distribusi. Yang paling banyak digunakan
untuk distribusi Linux adalah Ubuntu, ya. Lalu kemudian kalau untuk Apple tentu ada macOS-nya saja, ya. Dia tidak ada varian atau distribusi seperti Linux. Dia hanya versi saja seperti Windows, ya. Lalu kemudian pada sistem operasi juga ada manajemen proses, ya, di mana setiap kali proses yang berjalan itu kemudian dihandle oleh yang namanya operating system. Setiap proses memiliki ID proses, lalu status prosesnya apa, sedang berjalan atau tidak, lalu kemudian proses tersebut dihandle atau dieksekusi oleh level atau user siapa gitu ya. Lalu kemudian kalau di Linux kita menggunakan atau mengakses proses itu menggunakan terminal gitu ya. Kalau pada Windows kita dapat melihat proses yang berjalan itu melalui Task Manager seperti itu. Oke, itu aja yang dapat saya simpulkan. Nanti materinya boleh dibaca kembali, diulang kembali. Itu sudah tersedia di Learning. Lalu kalau untuk praktikumnya, bagi yang memiliki VirtualBox, ya, lalu terdapat di dalamnya Ubuntu atau Linux, itu boleh dicoba, ya. Tapi kalau memang keterbatasan tidak bisa melakukan instalasi Ubuntu atau Linux-nya pada VirtualBox, gitu ya, nanti boleh lihat-lihat di YouTube, ya, atau yang lain mengenai manajemen proses yang terdapat pada operating system, ya. Atau misalnya hanya punya Windows, nah boleh mengoprek atau melihat-lihat task manajernya lebih dalam, ya, mengenal apa yang terdapat pada task manager itu. Tidak hanya sekedar mencari sebuah proses lalu mengentakskannya saja, ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri kelasnya? Tidak, Pak.